Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ala madz zaman. Amma ba'du. Para pemirsa budiman yang sama berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya kita semua dapat memenuhi panggilan sayangnya, sehingga seluruh anggota tubuh kita ini senantiasa dapat memenuhi panggilan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kita mendapatkan kekuatan, keyakinan bahwa dengan bersalawat kepada Rasulullah maka kita akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia terlebih-lebih di akhirat kelak insyaallah. Amin. COVID-19 telah berlalu dan banyak vaksin yang telah kita lalui. Ada vaksin pertama, kedua dan ketiga. Namun negara kita juga hari ini masih membutuhkan vaksin-vaksin yang lain. Salah satunya itu adalah vaksin di dalam mengobati virus terorisme di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, vaksin ini sangat penting untuk menjadikan sebagai obat, bahwa vaksin-vaksin dalam mengobati virus terorisme ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Apa vaksin itu? Yang pertama adalah bagaimana agar masyarakat kita ini mampu melakukan sebuah transformasi wawasan kebangsaan. Nah, ini yang selama ini mungkin luput dari keseharian kita. Kita tidak pernah mencari tahu bagaimana bangsa ini bisa merdeka. Bagaimana para pejuang-pejuang bangsa kita yang dengan tetesang darah, segala keringat, harta benda itu mereka pertaruhkan demi untuk bendera merah putih. Maka kita perlu memiliki transformasi wawasan kebangsaan. Hubbul watani minal iman. Inilah yang selama ini kita pegang, bahwa cinta tanah air, cinta kesatuan negara Republik Indonesia itu adalah sebahagian daripada iman. Makanya ada slogan-slogan NKRI harga mati. Ini penting, karena itu adalah kecintaan kita. Lalu kemudian vaksin yang kedua adalah bagaimana kita mampu memahami revitalisasi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita. Pancasila menjadi dasar pedoman kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya kita semua. Pancasila yang di dalamnya ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan fondasi utama untuk mampu menjadikan bahwa negara ini adalah negara kedaulatan yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Maka Pancasila ini bisa menjadi pedoman hidup kita sehingga virus-virus terorisme ini tidak dapat berkembang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian vaksin yang ketiga adalah bagaimana kita membangun moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat kita. Karena terus terang saja, terkadang setiap ada masalah, kita terlalu diperhadapkan pada persoalan ras, persoalan agama, suku, dan lain sebagainya. Padahal, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Kata lita'arafu di sini adalah saling kenal mengenal. Di dalamnya ada suku-suku, ada agama, ya.
Kalau kita ini dari Sabang sampai Merauke, ya kita sudah tahu, sudah berapa banyak suku, berapa banyak bahasa. Tapi kita dipersatukan dalam persatuan Indonesia, ya, sila ketiga tadi. Nah, inilah pentingnya moderasi beragama. Ya, kita masih mengenang kata-kata yang sangat luar biasa dari seorang pemimpin kita, pemimpin bangsa, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau kita lebih kenal dengan nama Gus Dur. Apa kata beliau? Tidak peduli apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, selama dia bisa berbuat kebaikan untuk masyarakat, orang-orang di sekitarnya, orang tidak perlu tahu apa agamamu, apa sukumu, kamu dari mana, selama itu kebaikan, maka itulah adalah kemanusiaan. Kemudian vaksin yang keempat adalah bagaimana kita agar ada penguatan, ya, penguatan bahasa kita, atau bahasa kerennya adalah penguatan kearifan lokal, budaya-budaya bangsa. Apa yang menjadi kebanggaan kita selama itu dijadikan sebagai sarana untuk mempererat persatuan kita. Ya, kalau ada kata Malabi, maka Malabi ini adalah untuk di Sulawesi Barat. Ya, saya kira juga di provinsi lain ada ikon-ikonnya. Nah, ini di Sulawesi Barat ada kata Malabi. Itu adalah jalan bagaimana agar hierarki atau petua-petua adat yang ada dalam satu wilayah itu menjadi sesuatu yang bermakna. Ya. Bayangkan kalau ada orang masuk di Sulawesi Barat, dia minum, maka orang Mandar mengatakan, siapapun yang meminum air, setetes air di Sulawesi Barat, maka dia adalah orang Sulawesi Barat. Maka itu adalah merupakan penguatan budaya dalam negara kita. Maka ini harus menjadi vaksin, sehingga pintu-pintu terorisme, pintu-pintu radikal yang mencoba memecah persatuan bangsa kita ini tertutup. Tidak ada kerannya. Kemudian yang terakhir, vaksin yang harus kita lakukan agar virus terorisme ini dapat dibumi hanguskan dari negara kesatuan Republik Indonesia adalah bagaimana kita melakukan pembangunan kesejahteraan, keadilan. Jadi ada keadilan di dalam masyarakat.